Itu Pak mau tanya, kenapa kalau usaha itu udah jualannya sih kelihatannya lancar, tapi sampai habis modal tidak kelihatan. Doa Ya ya, Pak Daud, ya Pak. kita doa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Kerajaan Elohim ada tempat ini, dan nama Elohim ada tempat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, mau tanya apa Jonas? Ya Pak Daud, ini ada tanya Pak. Ini ada di luar negeri nih Pak, menjual apartemen tapi kok nggak laku-laku ini apakah kutukan pernah dikutukin mungkin dari orang tuanya itu bisa terjadi Pak? Ada kemungkinan nggak? Bisa terjadi. Kemungkinan bisa terjadi. Nah, doain dengan darah Yesus untuk menghancurkan kutuk serapah namanya. Putus apa Pak ya? Heeh. Jonas, gimana perkembangan sekarang, Jonas? Ya semuanya oke Pak. Puji Tuhan, ya kita percaya Tuhan pelihara Pak. Namun ya memang keadaan ekonomi memang daya beli masyarakat memang turun Pak ini Pak. Situasi Kan ekonomi saya ini Pak. beritahu, kan saya beritahu Jonas Iya Pak. bahwa eh, resesi ekonomi yang sebenarnya adalah Ya, dimulai bulan depan kan, bulan 6. betul? Betul Pak. Ya, jadi kita semua siap-siap, Jonas. Iya Pak Daud. Gimana, Jonas? Harus siap-siap Pak Siap-siap. Daud. Iya, berarti bulan depan tuh kita masuk resesi yang sebenarnya, Jonas. Gimana, Jonas? Kira-kira dampak mulai bulan depan itu apa Pak yang kira-kira yang langsung bisa dirasakan itu Pak? Dampak apa Pak kira-kira Pak? Daya beli, Daya beli ya. daya beli, daya beli turun, Jonas. Semua itu, semua produk itu Pak ya. Ya, kalau produk-produk sembako tetap aman-aman aja, Jonas. Hmm. Artinya ada kemungkinan untuk kenaikan enggak Pak harga-harga sembako itu Pak? eh Pokok ini sekarang ini, Jonas, kalau 2 tahun yang lalu kita ke pasar 50.000 itu Hmm. masih dapat macam-macam. Nah, Ya, sekarang 100.000 baru dapat berapa biji, berapa macam gitu aja, Jonas. Terasanya iya di Pak. situ, Jonas. Gimana, Jonas? Iya Pak. Cabai saya tanam Gimana, sendiri Pak. Jonas? Hah? Apa, Saya Jonas? menanam saya menanam cabai juga Pak Daud. Cabai, Jonas. Iya, Tanam cabai itu bagus, Jonas. iya. Cuman yang lain ini belum belum berbuah. Tenang aja, Jonas. Buat Tuhan pelihara kita di masa-masa kesulitan. Amin. 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 Amin Pak Daud. Kita ndak usah khawatir, ndak usah takut, Jonas. Karena Tuhan Yesus pasti pelihara. Betul. Apapun yang terjadi, badai apapun terjadi, selama Tuhan beserta kita, kita aman, Jonas. Amin. Nah, sekarang berita apa yang terbaru, Jonas? Berita soal eh, ekonomi sih belum belum terlalu ini Pak ya. Memang yang Hmm? saya dapatkan ya memang dari teman-teman pebisnis ini memang mereka mengalami kesulitan ya. Pertama daya belinya itu ya, benar sekali terutama ekspor ekspor untuk ke Amerika itu yang mereka kena dampak Pak. Karena teksnya itu kan besar. Tenang aja, Jonas. Kan gini nih kan untuk Amerika, China, luar negeri, itu nanti kan perang dagang itu pasti ada negosiasi, perang dingin, propaganda, nah akhirnya kesepakatan damai, Jonas.
Nah, Pak Daud, terkait perang Pakistan sama India ini, apakah Indonesia bisa terkena dampak ekonomi, Pak? Ada, terutama ekspor batu bara ya. Oh, batu bara. Hmm. Hmm. Karena kan Cina, India itu kan Indonesia ekspor batu bara, Jonas. Oh, iya, Pak. Energi kan intinya. Energi. Ya. Dan otomatis kalau terjadi Hmm. perang India dengan Pakistan kan otomatis jalur perdagangannya kan biasanya itu satu jalur jadi muter kan, Jonas. Biaya kos lagi kan. Ya. Kan tidak bisa Apakah melewati zona perang. hmm. Tapi kan nanti Pakistan sama India saya rasa gencatan senjata lah. Kan itu hanya untuk tes uji coba senjata. Oh, tidak berlangsung lama seperti negara lain, Pak, ya, perang yang itu, Pak. Nah, ini hanya untuk uji coba senjata. Hmm. Iya, Pak. Ibaratnya made in China melawan made in Amerika gitu loh, Jonas. Atau made in Inggris kan gitu. Jadi ini sebenarnya itu Pakistan dengan India itu hanya uji coba senjata aja, Jonas. Iya, iya. Pesawat China kehebatannya apa? Pesawat drone-nya gimana? Kan gitu semua, Jonas. Entah Karena teknologi. untuk tes uji coba senjata itu kan harus senjata itu dibikin untuk dicoba dulu, Jonas. Iya, Pak. Nah, nah, untuk uji cobanya kan ya dengan adanya sebuah perang. Makanya bisnis perdagangan senjata itu kadang menggunakan uji coba senjata untuk ada namanya perang-perang kecil, pertempuran-pertempuran lah gitu loh, Jonas. Iya. Kan Pakistan sama India ini saya rasa hanya uji coba senjata. Made in China melawan Made in Amerika atau Amerika. Inggris. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Masuk akal juga, Hmm? Pak. Masuk akal Hmm. juga, Pak. Dan seperti perang dagang itu hanya untuk apa? Untuk supaya terjadi namanya gencatan senjata kan gitu. Perang dingin dulu, propaganda namanya. Nah, setelah itu Oh, baru negosiasi perdamaian kan gitu, Jonas. oh. Bargainingnya untuk piro, wani piro kan gitu. Nah, Semuanya kan ini, bargaining juga. ini Gimana, Jonas? berarti Timur Tengah itu bisa jadi akan ada gencatan senjata, Pak. Timur Tengah itu Iran, Israel. Nah, pasti itu gencatan senjata, Jonas. Karena gini, Jonas. Perang udara kalau untuk perebutan wilayah sebenarnya, tapi bukan ini ya, bukan bukan uji coba senjata ya, beda loh, Jonas. Ya, Kalau ini betul-betul perang sebenarnya real, nah itu perang udara itu maksimal hanya sebulan 2 bulan. oke. Kenapa sebulan 2 bulan? Karena biaya kosnya kan tinggi sekali, Jonas. Iya, satu rudal Nah, aja udah. kedua, kedua perang laut, Jonas. Nah, perang Hmm. laut ini 2 bulan, 3 bulan, Jonas. Oh, lebih lama. Nah, perang yang sebenarnya itu pusat titik pertempuran itu perang darat. Darat. Itu bisa bertahun-tahun lama, Jonas. Oh, Contohnya kita nggak usah jauh-jauh Timor Leste kan, benar nggak, Jonas? betul. Karena Lama. ada namanya perang gerilya, perang kolta kan, perang daratan itu, Jonas. Makanya Iya. perang itu biayanya besar sekali, Jonas. Nah, yang memakan waktu paling lama bertahun-tahun itu adalah perang darat. Hmm. Nah, kalau Oh, kalau misalnya seperti eh, India sama Pakistan, nah itu kan uji coba senjata sebenarnya, Jonas. Ya, bisnis senjata seperti itu, Jonas. iya. Gimana, Jonas?
Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini aman Pak ya. Pak Prabowo aman, Jonas. Karena Pak Prabowo kan seorang prajurit, seorang jenderal, pernah jadi komandan jenderal Kopassus. Dan Ya, Kopassus ini kan dilatih, pelatihannya berat sekali, elitnya elit, Jonas. Jadi saya rasa Pak Prabowo bisa mengatasi lah. Karena dia kan presiden terpilih, kedua ada basic disiplin militer, dan ya, ketiga kan dia pernah ada di medan pertempuran, medan tugas. Jadi dalam pengambil keputusan dia pasti sudah memikirkan segala hal, Jonas. Karena sudah di ya, medan pertempuran. ya, tidak asal-asalan. Ada satu-satu kata-kata yang dari kawan saya seorang jenderal itu ngomong gini, pengamat militer, dia bisa mengamati militer. Tetapi Mm-mm. ingat, sebagian besar pengamat militer itu tidak pernah ikut dalam perang Betul. karena hanya pengamat. Betul. Instingnya Makanya lain juga. pengamat pengamat militer itu boleh bicara teori, undang-undang, macam-macam karena dia Hmm, hanyalah sebagai pengamat militer. betul. Tetapi kalau yang militer yang sebenarnya yang di medan tugas udah melewati pertempuran demi pertempuran, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Hah? Hah? Iya, Dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perang tidak seindah yang di teori. Gimana, Jonas? itu ngeri Pak ya. Kalau benar-benar perang itu mengerikan Pak ya. Almarhum Jenderal Edi Wibowo banyak sekali cerita sama saya tentang perang. Perang itu, Jonas, anak kecil aja bisa bawa granat, Jonas. Dan itu sulit ditebak Pak ya, dideteksi ya anak-anak. Susah ditebak. Nah, makanya kadang perang itu eh, kan dia cerita tentang Timor Leste. Nah, dia cerita bahwa perang itu tidak seperti yang dibayangkan di film-film, Jonas. Ya. Dan Makanya seorang yang sudah di medan tugas, di medan pertempuran, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Setuju enggak, Jonas? ya Pak, betul. Nah, seperti pengamat bola, kan dia bukan pemain bola, dia hanya ngamat-ngamati gini doang. Tapi suruh main sendiri, jangan-jangan salah tendang. Sleo. Karena apa? Pengamat bola belum tentu dia bisa main bola. Betul? Betul. Nah, kalau pemain bola yang sebenarnya, nah belum tentu dia mau jadi pengamat bola. Karena apa? Pelaku itu lebih susah, Jonas, daripada pengamat. Betul, Jonas? Betul. Eh, Gimana Contoh pandangan saya, Jonas? contoh kasusnya itu seperti tadi anak kecil itu membawa granat, Pak. Ya kan, Mm-mm. mau langsung ditembak juga masalah, nggak ditembak itu juga masalah buat buat diri sendiri. Susah ditebak, dia ngomong gitu. Dia hanya ngomong, waktu itu ngomong, anak kecil pun bisa bawa granat di waktu perang. Kita tidak bisa tebak. Betul lah, Jonas? Betul. Makanya Iya. perang itu tidak seindah di teori, Jonas. Betul lah, Jonas? Iya, betul, Pak. Hmm? Kalau Pak Daud sendiri dulu punya pengalaman nggak Pak untuk terjun ke lapangan itu Pak, perang itu Pak. Karena Oh, Pak saya Daud kan belum. sipil. Kalau saya belum. Kalau saya kan selalu mendampingi almarhum Jenderal Edi Wibowo di sampingnya, Jonas. Mau ya. Heeh. Tapi Seperti penasehat. saat tertentu saya masuk ke dalam tugas, masuk ke lapangan. Kebanyakan saya hanya bagian untuk memberi informasi ya. Jadi ini memberi info, lokasi, pemetaan, pendataan, terusan pengamatan aman atau tidaknya, kondisi kondusif atau tidak. Tapi saya di lapangan ya. Bagian screening Pak ya. Saya bagian screening sama bagian
di lapangan untuk lihat lokasi, terutama kalau di Pulau Jawa untuk presiden ya akan dilalui jalur yang akan dilewati gimana, lokasi ada di mana. Nah, nanti berhubungan dengan Pangdam, setelah itu Danrem, Jonas. Hmm. Nah, setelah itu juga dari polisi, kawan saya waktu pernah saya ditugaskan dulu itu Jimmy Twilan, setelah itu sama Klimen Dwi Karyanto. Itu waktu saya masih tugas dulu, Jonas. Nah, terusan info-info dari lapangan itu harus saya screening benar untuk dilaporkan kepada Ibu Presiden dan kepada Jenderal Edi Wibowo. Itu kerjaan saya selama 10 tahun tuh, Jonas. Gimana, Jonas? Wah, 10 tahun. Mm-mm. Tugas saya itu, penugasan saya itu di luar pulau itu Bali sama ini, Jonas. Bali sama Makassar, Jonas. Oh, Jadi paling di jauh luar di pulau mana? hanya dua itu saya. Kebanyakan saya di Pulau Jawa. 10 tahun tuh banyak di Pulau Jawa, Pak ya. Nah, itu Iya, harus siap 24 jam, Pak ya. iya. Handphone saya itu handphone Nokia, eh, selalu di samping telinga saya, Jonas. Hmm. Gimana, Jonas? Pengalaman yang eks- spektakuler, Pak. Ya, Menjadi semua itu berkat Tuhan, toh, Jonas. screening itu kan nggak mudah, Pak. Banyak tantangannya. Termasuk Letnan Jenderal eh, Dokter Terawan, Jonas. Itu waktu masih letkol, Letnan Kolonel yang cek screening saya juga, Jonas. Oh. Sebelum menghadap Ibu Presiden, saya screening dulu. Semua datanya dia, biografi, keluarga, pendidikan, itu saya screening semua, Jonas. Itu waktu itu 1 minggu saya screening sama ajudan beliau waktu itu. Hmm. Itu tugas saya, Jonas. Lumayan enggak, Jonas? Wah, itu nggak lumayan lagi, Pak. Nggak lumayan lagi. Wah, berarti Pak Daud kenal beliau, Pak Terawan, sudah lama ya, zaman Letkol ya. Puji Tuhan tuh gini, Jonas. Saya itu kalau periksa di rumah sakit, terutama sama dokter Terawan, Jonas, saya itu gratis, tidak pernah bayar, Jonas. Khusus dokter Terawan tapi. Luar biasa. Dan kedua, dokter-dokter tertentu yang dari militer yang kenal baik sama saya, kebanyakan gratis, Jonas. Oh, udah pasti ya, banyak kenalan ya Pak di militer, Pak ya. Dokter-dokter. Teman-teman lah. Wah, kalau ada, oh Pak Daud terus gratis aja lah Pak Daud, Wong Pak Daud sesama kita teman-teman. Gitu. Tapi Pak Daud kan sehat-sehat aja. Sehat aja, Jonas. Saya rekam jantung pun, diperiksa jantung saya pun juga gratis, Jonas. Hmm. Iya Pak Nah, Daud. ya Tuhan baiklah. Oke, Amin. kita tanya jawab, Jonas. Pak Daud terkait ikatan roh ini bagaimana Pak? Ada yang tanya nih Pak. Soal soul ties itu ikatan roh itu yang mendalam mungkin dengan teman, dengan hewan gitu. Patahkan ikatan batin roh dengan kuasa demi nama Yesus, Jonas. Namanya ikatan batin, Jonas. Ikatan batin ya. Ya oke, tanya jawab ya, Oke. Jonas. Oke Pak Daud, kita tanya jawab yang pertama Ibu Yanfi dan keluarga. Silakan. Kan? Mau Ya tanya apa, silakan. Ibu? Salam Pak Tony, salam Pak Jonas. Saya mau minta tolong didoakan supaya saya diberikan roh pengampunan
Dan kedua anak saya mau minta untuk anak saya yang ini yang Hideo, dia 3 tahun tapi belum terlalu lancar berbicara, Pak Daud. Dan untuk anak saya yang Marcelo Mori, saya minta tolong untuk didoakan semoga dia lebih dekat sama Tuhan, dia lebih rajin untuk berdoa, Pak. Itu Oke, aja, kita Pak. doa ya. Terima kasih. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan rumah tangga ini Tuhan, bebaskan dari yang jahat. Sembuhkan anaknya yang susah bicara ini Tuhan, supaya sembuh udah umur 3 tahun ini Tuhan. Roh Kudus membimbing, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus bebaskan kutuk. Dan berkati anaknya yang pertama Tuhan, supaya diberkati dan dipulihkan Tuhan. Berkati rumah tangga ini Tuhan, buka berkat, buka masa depan. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Amin. Jonas. Terima kasih, Oke. Pak Daud. Ya, berikutnya Ibu Bernadine. Salam, Pastor. Ya, gimana Ya, Ibu? Pastor, saya mau nanya, masih adakah saya kutuk? Nah, ini ada menutup masa depan ini, Jonas. Doa ya, angkat tangan. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, buka berkat. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Oke, Terima kasih. berikutnya Pak Hilton Ori. Dibuka dulu. Oh, Ya. oke, Shalom Pastor. Mau tanya apa? Mau bertanya nih Pastor. Karena selama setahun ini kan kejadian saya itu aneh-aneh. Yang dari kantor ketakutan, habis itu keluar tenang, sekarang udah ini periksa pun ke lambung malah disuruh ke psikiater. Angkat tangan doa ya. Kita Iya. doa ya. Pastor, sama ada kakak saya di sini. Ketika aku bilang, ayo kita berdoa sama pastor, aku bilang gitu. Dia langsung lari, panas kayak gitu, Pastor. Kita doain Iya. supaya dibebaskan semua ya. Iya siap, Pastor. Angkat tangan ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka Nama masa Yesus. depan. Dalam Roh nama Kudus Yesus. bekerja bimbing, buka masa depan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Ya, selanjutnya Pak Henry, Pak Palembang. Ya, silakan Pak Henry. Buat Pak Daud, mau nanya Pak, ini di antara kami bertiga, apakah ada kutuk Pak? Ada yang menutup ya. Angkat tangan semua sekarang doa. Ikuti darah Yesus. Yesus, Hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus, Hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus, Bebaskan. bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus, Buka berkat. buka berkat. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Jonas. terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Daud. Mau tanya apa, Ibu? Tuh Pak mau tanya, kenapa kalau usaha itu udah jualannya sih kelihatannya lancar, tapi sampai habis modal tidak kelihatan. Kalau ini bukan masalah setan, kurang manajemen aja, Ibu. Pengaturan pengeluaran pemasukan harus diperhatiin. Kalau ini bukan masalah setan, Jonas. Ya, bukan masalah setan, Bu. Ya. Pengaturan memanage keuangan aja yang benar. Oh. Kita doa ya, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berkati rumah tangga ibu ini Tuhan, berkati pekerjaannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Daud. Terima kasih. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami,
marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti
mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.